Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alimallah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa ainil yakin wa haqqil yakin ma'lutfi wal afiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin malam Rabu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati segenap para sesepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak RT 8 yang saya hormati, Bapak Ustadz Dimasun yang saya muliakan, beserta hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, yang mudah-mudahan pada malam hari ini dan seterusnya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai kajian baru yang pertama, yaitu kitab Adabul Mar'ah. Kitab ini sangat tipis ya. Insyaallah mungkin beberapa pertemuan bisa diselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, khairun nisa'i, sebaik-baiknya wanita, imro'atun, adalah seorang wanita, idza nadarta ilaiha, jika kamu melihatnya, sarotka, maka ia akan menggembirakanmu. Jadi ciri wanita terbaik yang pertama itu, jika dilihat oleh suami, nyenengin, membahagiakan hati suami. Jadi suami itu lihatnya senang, bahagia, itu ciri wanita yang terbaik. Karena kebanyakan, ya bukan kebanyakan lah, ada misalnya seorang istri yang kalau dilihat oleh suaminya itu malah ngejengkelin, ya, apalagi ngebosenin, apalagi ngebetein, ya. Jadi nggak pernah kelihatan itu nyenengin hati suami begitu. Itu sudah gagal ciri yang pertama. Menjadi khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan. Ya, maaf ibu-ibu sekalian, ini kita ngaji kitab ini bukan menyudutkan kaum perempuan ya, tapi demi mengangkat mereka dan demi lebih meningkatkan derajat mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar menjadi khairun nisa, wanita terbaik sepanjang masa. Meskipun Khadijah cuma satu, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sampai akhir zaman pun ada wanita-wanita yang memiliki sifat-sifat seperti Khadijah. Maka jadilah Khadijah di akhir zaman. Jadilah Aisyah di akhir zaman, yang kalau dilihat oleh Nabi itu membahagiakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ciri yang kedua, ciri wanita terbaik adalah wa in amartaha, jika kamu menyuruhnya atau atska, maka ia akan mentaatimu. Selalu mentaati suami. Disuruh apapun, tentu jika tidak bertentangan dengan syariat,
tidak melanggar hukum Allah, disuruh apapun. Jangankan disuruh ibadah sunnah, disuruh hal yang mubah pun atau atka, wajib taat. Misalnya seperti yang sering saya sampaikan, ya, seperti mencuci, belanja ke pasar, memasak, ya, ngepel, nyapu, ngurus anak, ini kewajiban suami. Tapi kalau suami nyuruh istri, hukumnya wajib. Kata istrinya, mah nyuci, wajib nyuci. Mah ngurus anak, wajib ngurus anak. Mah rawat rumah, wajib merawat rumah. Kenapa? Karena sudah menjadi perintah suami. Ya, Ustaz, suaminya nggak pernah sholat, urusan dia dengan Allah. Suaminya tidak pernah puasa Ramadan, urusan dia dengan Allah. Asalkan suami itu tetap menafkahi, belum menceraikan istrinya, maka selama itu istri wajib mentaati suami. Ya, suaminya ahli maksiat, istrinya rajin ibadah, ya urusan suami dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, istri tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas amal suami. Kewajiban istri ya kalau dilihat harus menyenangkan. Yang kedua, kalau disuruh harus nurut. Wa in amartaha atau atka. Jika diperintah dia akan mentaatimu. Nah, ciri yang ketiga, wa in ghibta anha, jika kamu tidak ada di hadapannya, bekerja, musafir, atau sedang di luar rumah, hafidhatka, maka ia akan menjagamu, fi malika, di dalam hartamu, wa nafsika, dan jiwamu. Kehormatan suami dijaga sama istri, harta suami juga dirawat, dijaga sama istri. Jangan mentang-mentang suami nggak ada di rumah, mumpang-mumpung jalan-jalan ke pabrik kerupuk, nggak izin sama suami. Mentang-mentang suami nggak ada di rumah, ya, mumpang-mumpung belanja ke mall, belanja ke pasar, pakai uang suami, nggak bilang lagi. Ini hukumnya bukan khairun nisa, tidak termasuk wanita terbaik. Nah, kira-kira di zaman sekarang banyak atau sedikit perempuan yang memiliki tiga sifat ini? Alhamdulillah ya, masih banyak. Ya, jadi kalau dilihat itu suka nyenengin, ngabungahkeun begitu ya. Terus kalau disuruh nurut. Suami nggak ada di rumah, maka harta suami dan kehormatannya dijaga oleh istri. Itu ciri khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyumam ra'atin batat, dimanapun seorang wanita tidur, wa zaujuha radin anha, sedangkan suaminya ridho kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia akan masuk surga. Istri, ketika istri tidur dalam keadaan suami ridho kepadanya, jadi tidurnya istri kalau suami ridho, surga. Ya Allah, bukan sholatnya, bukan puasa, tidurnya istri itu, asalkan suaminya ridho, apalagi ibadahnya, tidurnya saja asalkan suami ridho, dakhalatil jannah. Ini redaksinya menggunakan dakhalat. Dakhalat itu adalah fi'il madi, sebuah kata kerja yang menunjukkan makna di masa yang sudah lalu, di masa yang sudah lewat. Padahal yang namanya masuk surga itu kan belum terjadi. Lalu Nabi menyampaikannya kok menggunakan kata kerja yang menunjukkan makna yang sudah berlalu. Apakah tidak salah? Jawabannya tidak. Di dalam ilmu balaghah ya disebutkan sebuah kaidah, wasiqatul madhi li'atin awradu wa qalabu linuqtatin wa anshadu. Kadang-kadang yang namanya kata kerja yang menunjukkan makna lampau itu dipakai untuk sebuah kejadian di masa yang akan datang. Apa alasannya?
litahaqqukil wuku. Alasannya adalah karena pasti terjadinya. Sesuatu yang akan terjadi, kalau pasti terjadi, maka sah-sah saja ketika menyampaikannya menggunakan kata kerja di masa yang lampau. Di sini kata Nabi, dakhalat ya jannah. Dakhalat itu kata kerja yang menunjukkan makna di masa lampau. Padahal yang namanya masuk surga belum terjadi. Artinya apa? Pasti akan masuk surga perempuan yang tidur dalam keadaan mendapat ridho suami. Masya Allah. Makanya sebelum tidur tuh minta ridho dulu. Yang manggilnya apa manggilnya? Say. Aku minta ridhonya say. Kata suami, udah tidur aja, aku ridho kepadamu. Masya Allah, surga. Kalau itu perempuan misalnya meninggal dalam bukan tidur, surga. Dakhalatil jannah. Surga nggak minta ridho sama suami kalau belum tidur? Bu. Minta ridho dong, minta ridho. Ya, saya minta ridhonya mau tidur. Ya Allah, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan itu sebetulnya ya, seandainya pun tidak banyak beramal seandainya, cuman sholat fardu aja, nggak qobliyah, nggak badiyah, nggak duha, nggak tahajud, nggak witir, nggak istikharah, nggak taraweh sekalian, misalnya begitu. Sholatnya cuman fardu doang, puasa cuman Ramadan doang, misalnya begitu. Tapi dapat ridho suami, surga bu. Nggak usah ribet-ribet sebetulnya perempuan itu. Apalagi ya sudah fardu dikerjakan, sunnah dikerjakan. Seandainya pun tidak mengerjakan sunnah, seandainya cuman yang fardunya doang, tapi taat sama suami, mendapat ridho suami, jaminannya surga. Simpel nggak? Enak aja jadi perempuan? Enak sebetulnya ya. Tenang bu, nanti ada jatahnya bapak-bapak, nanti ada nanti ya di dalam, ada di tengahnya banyak itu. Ini masih fokus ke perempuan dulu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza batatil mar'atu, jika seorang perempuan tidur, hajiratan firasha zaujiha, dalam keadaan dan kondisi menjauh dari ranjang suaminya. Apabila seorang perempuan tidur dalam keadaan menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaikatu, maka perempuan itu dilaknat oleh malaikat hatta tusbiha, hingga pagi menjelang. Sampai pagi itu dilaknat sama malaikat. Apa sih dilaknat? Dikutuk. Apa dikutuk? Bukan dikutuk jadi batu, bukan. Dijauhkan dari rahmat Allah. Malaikat itu berdoa semoga nih perempuan jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Tidur malam menjauh dari tempat tidur suaminya. Karena ada sesuatu, bukan karena tidak ada sesuatu. Ya, karena ada sesuatu, karena nggak mau didekatin sama suami, karena udah nggak cinta sama suami, karena mungkin suaminya belum mandi misalnya. Ya, pokoknya menjauh dari tempat tidur suami karena ada sesuatu. Nah ini hukumnya tidak boleh. Kecuali kalau tidak ada sesuatu, ya memang udah dari awal memang kayak begitu, suami tidurnya di luar, istri di kamar, itu kalau udah terbiasa begitu ya nggak apa-apa. Ini karena ada sesuatu. Jadi al umuru bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung daripada niat dan tujuan. Kayak begini aja nih, kita mendiamkan seorang muslim, tidak menegur, tidak menyapa, tidak salam selama 3 hari lebih, ini hukumnya haram. Kalau memang niatnya mendiamkan. Tapi kalau nggak ada niat mendiamkan, ya sampai sebulan pun kita nggak nanya nggak masalah. Ya mungkin karena jaraknya jauh, karena mungkin ketemu juga seliwatan doang, kadang nggak sebulan nggak nanya nggak masalah. Kenapa? Karena nggak ada niatan menjauh, nggak ada niatan mendiamkan. Tapi kalau ada niat mendiamkan lebih daripada 3 hari, haram, tidak boleh. Sebenci-bencinya sama orang, jangan lebih dari 3 hari ngediamin orang. Apalagi yang didiamin suami sendiri.
Nggak boleh. Say, bikinin kopi dong. Diem aja jojong bae, masak mah jojong. Nggak didengar suami. Say, tolong dong bikinin kopi. Diem aja. Dia kenapa nggak mau dibikinin? Bikin sendiri katanya. Kau marah sama saya? Tahu ah, nyendit aja. Ya, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya paling tidak 3 hari lah maksimal. Lebih dari itu nggak boleh, haram. Ya jangan diem-dieman lebih dari 3 hari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sabara, barang siapa yang bersabar, ala khuluqi zaujatihi, atas kelakuan, akhlak, perilaku istrinya. Siapa orang suami yang bersabar atas perilaku istrinya, atahullahu ta'ala, Allah akan memberikan dia pahala mislama a'ta Ayyub alaihi salam minal ajri wa thawab, seperti pahala yang telah Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Ya, jadi suami kalau punya istri misalnya cerewet, bawel, galak, apalagi cerewet, apalagi nggak boleh salah sedikit, ngungkit-ngungkit kesalahan sepele, apalagi pelit, uang yang nyari suami kalau udah masuk ke dompet istri susah keluar lagi. Tapi suami sabar, maka si suami mendapat pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada Nabi Ayyub alaihi. Jangan cari pos baru, sabar, bertahan, sabar. Ya biar dapat pahala Nabi Ayyub alaihi salam. Pahala Nabi Ayyub, ya Nabi Ayyub nabi, innahu awwab, kata Allah. Sesungguhnya Nabi Ayyub adalah nabi, orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi, ya nabi dan orang yang banyak kembali kepada Allah. Nabi Ayyub pahalanya besar, tinggi, ya. Makanya siapa orang yang pengen pahala seperti pahala Nabi Ayyub, kalau punya istri yang akhlaknya kurang pati bagus, harap sabar. Sabar ya. Siapa sabar Pak? Sabar ya. Jangan terpaksa sabarnya, sabar. Kita ingatnya pahala aja, pahala ya, yang tidak pernah ada hentinya nanti di surga, terus-terusan pahala mengalir ya. Bukan semenit 2 menit. Di surga itu tidak ada sedetik pun tidak enak di surga itu. Dan di neraka tidak ada sedikit pun tidak enak, sakit terus-terusan. Gak ada ngaso dan istirahat itu di neraka, gak ada. Istirahat semenit nggak disisa, nggak ada. Per detik, per apa? Di bawah detik apa? Ya sekonnya detik. Pokoknya setengah detik pun nggak ada, itu namanya jeda, siksa terus. Di surga setengah detik pun nggak ada, itu namanya istirahat, kenikmatan nggak ada, nikmat terus dalam surga. Nah itu sabar ya. Jadi orang yang bersabar pahalanya tidak akan pernah bisa kita menduga dan mengira serta berapa besarannya, itu tidak pernah. Karena Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar pahalanya akan disempurnakan oleh Allah tanpa perhitungan. Sabar. Siap bersabar? Jangan insya Allah, siap. Bagaimana kalau sebaliknya istri punya suami yang masya Allah, untuk kebenaran cak orang sudah mah, ya enggak baik. Waman sobarot, barang siapa perempuan yang sabar, ala khuluqi zaujiha, atas perilaku suaminya, atau Allahu ta'ala, Allah berikan ia pahala ajro mangkutila fisabilillah, seperti pahala orang yang terbunuh di jalan Allah, seperti orang yang syahid di jalan Allah. Ya Allah. Jadi sabar semuanya. Suami punya istri kurang baik, sabar. Istri punya suami kurang baik, sabar.
Ya, suaminya nggak pernah ngaji, tiap malam begadang. Ya kerja mah kerja, tapi begadang terus, main judi terus, kadang malam minggu juga mabuk. Sabar tuh istri, ngeladenin suaminya. Pahalanya apa? Seperti pahala orang yang terbunuh, seperti pahala orang yang syahid fisabilillah. Dan orang yang syahid fisabilillah itu kan pahalanya surga. Masuk surganya tanpa hisab lagi. Begitu ya. Jadi jangan menggugat cerai ke pengadilan. Sabar. Enak loh kalau sabar itu. Itu nanti angka perceraian akan berkurang itu. Sekarang ini angka perceraian meningkat. Kemarin itu saya dapat informasi di salah satu kabupaten itu sampai 3.000 angka perceraian itu. Dan kebanyakan bukan suami yang menceraikan, istri yang menggugat. Istri yang menggugat itu. Ya ternyata kebanyakan faktornya adalah masalah cuan, masalah ekonomi, kurang bersabar. Sampai ada yang nggak ngegugat, tiba-tiba pergi aja istrinya itu. Anak ditinggal sama suami, istrinya pergi. Kenapa? Karena tidak sabar. Segitu cobaan dunia, gimana kalau nanti siksa akhirat? Kebayang nggak? Dalam urusan dunia saja kalau dikasih ujian yang berat, pengennya kan kita melarikan diri, lepas tanggung jawab, kan begitu. Kenapa? Karena nggak kuat, sakit, pedih itu cobaan. Bagaimana kalau siksa akhirat? Nggak kebayang. Nggak ada tempat untuk melarikan diri, nggak bisa kita berlepas diri, nggak bisa. Ya maka kuncinya adalah sabar. Ibu siap sabar, Bu? Waduh, nggak ada suaranya ini. Bu, siap sabar, Bu? Alhamdulillah. Bapak siap sabar? Siap. Ya mau gimana lagi? Sabar. Waman zolamat zaujaha, barang siapa seorang perempuan menzolimi suaminya, wakalafathu dan membawankan suaminya malayutiku, di bawah atau di luar kemampuan suami, wa adzatu serta menyakiti suaminya, la'anatha malaikatu rahmati, maka perempuan itu dilaknat oleh malaikat rahmat, wa malaikatul azabi dan malaikat azab. Perempuan yang dolim kepada suami. Emang ada, zaman sekarang perempuan banyak yang dolim sama suami, banyak yang dolim. Contoh mana kedoliman yang di perempuan? Suami yang kerja, uang dikasih semua sama istri. Suami pengen ngerokok aja sebatang, Masya Allah, mintanya setengah mati sama istri. Ada nggak tuh? Bukan di sini ya, sono jauh. Atau kadang-kadang suami yang kerja, suami yang kerja misalnya, ya mau ngasih sama orang tuanya harus laporan detail sama istrinya. Bahkan kalau nggak laporan marah. Kadang juga kalau laporan nggak boleh ngasih. Itu isi yang dolim sama suami itu. Dolim. Bahkan Bu, ada juga suami yang rajin ngaji diomelin sama istrinya. Mas, kamu kok ngaji terus? Apa nggak bosan? Ada nggak tuh? Ada Pak. Ada. Nah, bukan di sini tentunya. Di ya Allah, dolim, istri yang dolim terhadap suaminya dan membebankan suaminya lebih daripada kemampuannya, di luar batas kemampuannya. Suami udah kerja dari pagi sampai sore, kata istri, Pak cari sampingan dong. Udah ngegrab aja, ngegrab malam. Mau bapak siang kerja, malam ngegrab. Loh kan saya capek. Udah, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, udah cepat sana berangkat. Pulang ke rumah salin doang, mandi berangkat lagi ngegrab. Pulang jam 2 malam, tidur cuma 2 jam, pagi berangkat kerja lagi. Kenapa? Istri menekan terus, padahal suami juga adalah manusia. Betul nggak? Bukan mesin duit, bukan. Yang namanya mesin duit ATM kan enak, ada yang ngisi. Kalau itu kan enggak.
Jadi jangan membebankan suami di luar batas kemampuannya. Bahkan tidak sedikit suami berbuat curang di perusahaan karena tekanan daripada istri di rumah. Tiap pulang, bukan say begitu. Tadi ayang ngaji tadi. Terus itu yang di samping ayang emasnya pada kuning-kuning gitu. Tasnya pada baru-baru. Lah, mamah cuman cincin satu. Ini cincin mas kawin 20 tahun. Coba sih beliin yang baru. Lah, saya uang dari mana? Uang aja segitu-gitunya. Udah, korupsi ke apa ke? Nyuri ke? Ada limbah jangan bilang lagi, bawa pulang ke rumah. Akhirnya suami berbuat seperti itu. Kenapa? Tekanan istri. Dan tidak sedikit suami itu berbuat jahat karena istrinya. Betul tidak? Peristiwa yang menggemparkan Indonesia beberapa waktu yang lalu, aparat negara membuat skenario pembunuhan gara-gara siapa? Bojone, istrinya itu. Gara-gara istri demi menutupi aib istrinya membuat skenario. Tahu kan ya? Di mana itu? Ya di sini itu Maya, udah viral kok beritanya kan, ya. Itu gara-gara bisa jadi juga yang kemarin itu korupsi triliunan, tekanan dari bisa jadi. Siapa yang tahu? Ya, hati-hati. Menyakiti suami, hati-hati, jangan menyakiti suami. Baik dengan perilaku maupun ucapan. Ya. Jika ada perempuan semacam itu, dilaknat bukan hanya oleh malaikat azab, tapi malaikat rahmat pun melaknatnya. Malaikat rahmat yang identik dengan kasih sayang ikut melaknat. Kenapa? Saking buruknya perilaku perempuan semacam itu. Ya, makanya saya ajak ngaji kita ini biar ya berusahalah untuk berubah dan menjadi wanita soleha. Apakah ibu tidak tertarik bersanding dengan Khadijah di dalam surga? Apakah tidak minat bersanding dengan Siti Fatimah di dalam surga? Ini jawabannya. Amalkan isi kitab ini, insya Allah ahli surga. Ya Bu ya. Bu, lemas amat ini. Berat kayaknya nih ya. Waman sobarat, dan barang siapa seorang istri bersabar ala aziyati zaujiha, atas kejahatan suaminya, atas keburukan suaminya, disakiti sabar, dihianati sabar, diduakan bersabar, sabar terus si istri nih. Atahallahu ta'ala thawaba Asiyata, Allah berikan ia pahala seperti pahala Siti Asiyah, wa Maryam binti Imran, dan pahala seperti pahala Siti Maryam binti Imran. Meskipun tidak hidup di zaman Siti Asiyah, seorang istri solehah yang punya suami seorang laki-laki durjana, durhaka, Fir'aun laknatullah alaih. Maryam wanita solehah yang tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun, tapi hamil karena izin Allah Subhanahu wa taala hingga melahirkan wanita laki-laki yang mulia Isa alaihi salam. Ibu tidak hidup di zaman Asiyah dan Maryam, tapi ibu bisa mendapatkan pahala seperti pahala mereka dengan syarat bersabar atas keburukan suami. Sabar, ya. Dihianati cintanya, bersabar. Ya, suami tidak berlaku adil kepadanya, sabar. Saya sering menasehati ya. Kadang ada yang datang ke rumah begitu curhat. Suami saya Ustadz menikah lagi katanya. Gimana ini, saya kurang baik apa katanya. Wanita mana yang sedang tidur dibangunkan tengah malam hanya untuk bikin segelas kopi. Saya rela bangun pada sedang lelap tidur, tapi saya tetap dihianati Ustadz. Sakit nggak Bu? Sakit. Saya bilang Bu, yang pertama ibu harus ingat ini adalah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala.
tidak bisa dihindari. Mungkin sebelum terjadi bisa diikhtiarkan, tapi setelah berusaha tapi ternyata tetap kejadian, maka ini adalah suratan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibu harus menerima, karena iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Memang perih dirasa oleh hati, tapi kita harus nerima ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bilang, kewajiban taat kepada suami tetap harus dilaksanakan. Selama suami itu menafkahi, tidak KDRT, tidak keras, ya, tidak main tangan, maka tetap harus taat kepadanya. Meskipun hati kecewa, ibarat kata gelas kaca sudah jatuh ke lantai, pecah berserakan, sulit untuk utuh kembali, tapi yang namanya hati tetap meskipun kecewa harus patuh dan taat serta melayani suami seperti biasa. Ini kan susah, ya. Tapi kalau pertimbangannya adalah pahala akhirat, itu akan ringan nanti. Akan ringan. Maka segala apapun beban hidup di dunia kalau dibandingkan dengan pahala akhirat akan terasa ringan nanti itu. Akan terasa ringan. Jadi untuk meringankan beban kita, ingat pahala akhirat, ingat balasannya akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala, biar kita ringan dalam menghadapi ujian. Karena yang namanya ujian itu tidak bisa dihindari. Kita hanya bisa menyikapi. Tidak bisa menghindar daripada ujian. Ujian pasti akan datang. Betul tidak? Pasti akan datang. Namun kita bukan dituntut untuk menghindarinya. Kita dituntut untuk menyikapinya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Tentu dengan ridho dan sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiyyu wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bisa diamalkan ya. Kalau ngaji itu niat diamalkan.